Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah syaikhul barakah wal karamah Abaki Haji Junedi al-Baghdadi wa ala niyati syayidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah alhamdulillah kita semua pada hari ini dan di sore hari ini dapat melaksanakan niat kita. Niatnya Syekhul Hajat, Syekhul Maksud, keluarga besar daripada MSP Manunggal Satya Pajajaran di kediamannya Ketua DPC Kecamatan Batu Jaya Bapak Sekdes Ruhid. Dan alhamdulillah pada hari ini yang saya hormati, yang Allah rahmati, para ketua DPP, DPC, MSP, baik dari Kecamatan Tirtajaya, juga dari Kecamatan Pakis Jaya, mobil khusus Bapak Haji Markos Umbara, tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan seluruh jajaran para tokoh di Manunggal Satria Pajajaran yang alhamdulillah Allah takdirkan pada sore hari ini bisa hadir dalam acara bukber buka bersama. Kita sama-sama menuai hikmah, keberkahan dan kebaikan di bulan suci Ramadan, agar kita semua tetap di dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, di dalam wadah apapun sejauh ini untuk tujuan niat lillah billah rasul birasul, untuk mengharap barokah, untuk mengharap ridho dari Allah. Semoga Allah kumpulkan kita pada hari ini di acara ini tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama menjemput tambah rahmat dan barokah bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, melalui MSP ini kita bisa saling kenal satu sama lain. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Kalau katanya Pak Haji Umbara tadi, di dalam sebuah wadah dan ikatan sebuah organisasi itu dapat memupuk ikatan emosional saudara-saudari kita seiman dan seislam antara satu dengan yang lainnya. Karena sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai, bertalilah di dalam tali agamanya Allah, dan janganlah bercerai-berai. Rasul pun bilang, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilai, manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. MSP ini mungkin dibentuk sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada falsafah dan bimbingan para leluhur kita. Karena di situ ada Manunggal Satria Pajajaran, di mana Raja Pajajaran ini kita semua sudah tahu, Sang Maharaja Cipta atau Prabu Siliwangi. Beliau mengajarkan kepada kita sili asa, sili asih, sili asuh, sili salarake. Betul? Ibaratkan batu, guru itu ibarat batu adalah batu. Orang tua ibarat batang adalah batang, sebuah cincin. Kalau kita punya batu berlian, walaupun batangnya perak tetap berlian. Betul apa enggak? Kalau kita punya guru
Guru itu berarti al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para rasul. Betul Bapak? Betul. Dengan cintanya kita kepada para leluhur, yang dimana leluhur kita itu tidak hanya sebagai sosok yang menjadi dan patut kita jadikan sebagai pujaan dan panutan, tetapi beliau pun adalah ulamanya Allah. Ulamanya Allah. Ibarat batu-batu berlian. Gimana caranya kita ingin menjadi batu yang berharga, menjadi batu berlian yang bisa punya nilai baik di kalangan masyarakat, di mata bangsa, negara, dan agama? Maka ibarat batu kita pun harus mau digosok, intinya harus mau diasah. Betul? Harus mau diasah. Diasah pola pikir kita, dibentuk karakter kita. Betul kan? Dibentuk jiwa sosialisasi kita satu dengan yang lainnya, apalagi di bulan suci Ramadan. Bukan puasanya saja yang dituntut sebagai kewajiban bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, katanya Allah. Wahai orang yang iman, percaya kepadaku, percaya kepada kuasaku, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini katanya Allah. Tetapi tidak hanya puasa saja menahan lapar, haus, dan dahaga yang Allah perintahkan. Betul nggak? Kita harus bisa belajar menguasai diri dari rasa malas. Betul? Harus bisa mengusir dari keterpurukan. Ya ayyuhal mudassir, katanya Allah, wahai jiwa yang berselimut. Kamu yang berselimut saat ini dengan masalah, hutang banyak, betul? Masalah datang numpuk, nyari ekonomi materi, apalagi mau lebaran begini, betul? Pulang ke rumah, istri pengen baju beduk, anak pengen beli sepatu nyala, betul enggak? Kamu yang berselimut, wa rabbuka fakabbir, katanya Allah, kum bangzir, wa rabbuka fakabbir, bangun dan bangkitlah. Agungkanlah Tuhanmu, jangan kamu yang dibesarkan, tapi besarkanlah Allah. Sesungguhnya kita belum mikirin lebaran, lebaran sudah mikirin kita. Betul? Kita belum mikirin hari yang akan datang, Allah sudah memberikan ketetapan takdir di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk pertemuan kita pada sore hari ini, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak takdir dari Allah. Kita bertemu ini semua takdir. Pak Sekdes mengadakan acara bukber ini takdir. DPC DPP daripada MSP ini mengadakan acara bukber ini, semua sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk dan melebur di dalam sebuah falsafah yang diajarkan oleh MSP itu sendiri. Manunggal Satria Pajajaran, silih asa, silih asih, silih asuh, silih salarake. Alhamdulillah. Silih asuh nu leuwih pinter ngabimbing, anu can aya pengetahuanana, SDM-na nu kurang saling bimbing salih asuh. Silih salarakeun, aya jalan usaha hayu tuduhkeun ye aya usaha, ye aya jalan usaha. Mudah-mudahan si mawa jadi barokah kana kahirupan urang sadayana. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kebetulan saya juga sekaligus melalui acara bukber ini mensosialisasikan sebuah informasi lowongan pekerjaan yang insya Allah semoga bermanfaat. Tidak hanya bagi anggota MSP saja, semoga untuk keluarganya, tetangganya, saudaranya yang mau ikut, silahkan nanti bisa hubungi Pak Sekdes Ruin atau langsung ke majelis saya yang dimana setiap malam Kamis di Dusun Kali Asin, Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kerawang. Majelis zikir saya pengajiannya istiqomah, dan alhamdulillah Ramadan pun tidak libur. Setiap malam Kamis dari berbagai kecamatan, dari berbagai kabupaten pun Allah datangkan perwakilan-perwakilannya untuk ikut istiqomah. Sekaligus saya ingin menyampaikan sebuah informasi penting karena ini berhubungan untuk kemakmuran masyarakat.
Jadi Ponpes Al-Baghdadi Rengas Dengklok Karawang yang dipimpin oleh guru dan orang tua saya, Abah Kiai Haji Junedi Al-Baghdadi. Kebetulan setiap malam minggu pun saya ceramah di sana, juga yang nyanyi juga saya juga di Ponpes Al-Baghdadi. Beliau dipercaya sebuah program oleh PT Jekoneng Sekoneng, di mana perusahaan ini di akhir April akan lonceng motor listrik sebanyak, sebetulnya untuk satu Indonesia itu 10 juta unit. Ini sudah dibikin dan sekarang motornya sudah ada di Ciampel, sedang dipasang-pasang. Program ini akan dibuka untuk 1 juta unit dulu, tapi Al-Baghdadi menyanggupi 100.000 unit motor dulu untuk akhir April. Nah, perusahaan ini bagaimana caranya untuk kita bisa mendaftar, ikut jadi mitra atau talent dengan perusahaan? Ini perusahaan ibarat Gojek, seperti Gojek tapi bukan Gojek. Ini pun bukan mengajukan motor, tapi mengajukan pekerjaan, dapat inventaris motor, handphone, setiap bulan dapat sembako 480.000 yang nanti akan dibagikan di majelis-majelis zikir tempat pertama kali kita daftar sebagai koordinator wilayah, salah satunya majelis zikir saya. Kemudian asuransi BPJS kelas 2 dibayar setiap bulan, tidak hanya kita, tapi kuotanya 5 orang, sampai 5 orang dalam satu keluarga. Kalau seorang yang daftar, satu keluarga pun ini dijamin asuransi BPJS kelas 2-nya oleh perusahaan selama 5 tahun kontrak kerja kita. Kemudian dapat asuransi perlindungan dan kerusakan motor, di mana kalau motor itu rusak, dandannya langsung nanti tim daripada Jekoneng Sekoneng akan mengadakan mekanik di setiap wilayah per satu kecamatan. Jadi perlindungan dan kerusakan motor pun ini akan dijamin oleh perusahaan. Kemudian setelah 5 tahun jadi mitra, kita dapat bonus umroh gratis. Kalau belum niat itu bisa diuangkan. Kemudian motor yang kita pakai selama 5 tahun kerja di lapangan itu pun jadi hak milik kita. Dan di motor itu di belakangnya ada yang namanya blackboard lead, ini untuk iklan. Jadi ya kalau yang daftarnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu namanya Sekoneng, kalau bapak-bapak Jekoneng. Kalau Jekoneng motornya mirip NMAX, lebih gede. Kalau Sekoneng motornya agak kayak Vario, cuman warnanya kuning, di belakangnya ada layar blackboard lead. Ini untuk pasang iklan. Nanti setiap hari ke handphone kita yang dikasih oleh perusahaan akan ada job order. Kita cukup di rumah nunggu order setiap hari, apakah antar jemput orang ataukah antar jemput barang. Jadi cukup duduk di rumah. Kalau kita seorang LSM jadi bawa santai. Kalau kita nggak mau narik, kita percayakan ada keluarga saudara yang nganggur. Nih motornya, nih handphone, nih ada tarikan, lu bawa, bisa bagi hasil. Jadi nggak mengganggu aktivitas kita ini, Pak. Nah, kemudian setiap hari kita dapat job pekerjaan. Kontribusi kita untuk perusahaan ini bukan setoran. Kadang ada yang salah persepsi, waduh setorannya gede 125.000. Tapi ini kontribusi. Kalau lagi dapat di atas 125.000, maka masuk 125.000. Tapi kalau dapat sehari kita dapat cuma 40.000 ataupun 50.000, lagi nggak ada tarikan dari perusahaan, ya kita cukup. Apa yang kita hasilkan ini yang kita setorkan. Itu Pak. Setiap hari Minggu perusahaan libur, pemasukan kerjaan yang dikasihkan oleh perusahaan itu masuk kantong kita semua. Jadi dalam 1 bulan kita dapat bonus pemasukan 4 minggu. Tapi kerjaan tetap dikasih lewat handphone kita. Sumpama ada 10 tarikan, 7 tarikan, itu masuk ke kantong kita semua. Paham itu Pak ya? Nah, helm, jaket, jas hujan itu diberi setiap tahun pun diganti. Ini enaknya. Makanya di Jakarta banyak dari Gojek pun pada masuk di sini. Kenapa? Kalau Gojek motor sendiri, daftar pakai uang. Setiap hari kita harus top up aplikasi.
Itu di ojek. Terus ada potongan 30% dari penghasilan kita setiap hari. Itu orang-orang ojek ngeluhnya. Kalau ini nggak ada potongan, nggak ada top up, handphonenya pun dikasih. Kita tidak harus pakai motor kita pribadi, motornya motor perusahaan. Kalau sudah 5 tahun jadi mitra, baru itu motor jadi milik kita. Gitu Bu. Nah kemudian setiap kita ngecas, casan itu ada 2. Satu casan itu untuk jarak 70 km. Berarti dari sini bisa sampai Subang, Indramayu sampai 70 kilo. Satu baterai. Baterai itu nanti dicas akan disubsidi mesin pengecasan seperti di majelis-majelis, seperti majelisnya itu tempat pertama kali kita daftar. Jadi dicasnya itu baterai di situ Pak. Satu baterai ngecasnya 5.000 perak, 2 baterai 10.000 untuk 140 kilo. Jadi satu baterai ditaruh, dicas, satu baterai dipakai untuk kita aktivitas. Paham ya Pak sampai situ? Cara daftarnya gimana? Cukup pakai fotokopi KTP, fotokopi KK, NPWP, SIM, SKCK kalau ada. Kalau nggak ada SIM, NPWP dan SKCK, cukup fotokopi KTP dan KK. Silakan guru-guru daftarkan ke saya. Dan saat ini pendaftaran awalnya 125.000 ada ADM-nya, cuman ADM sekarang bisa belakangan, yang penting daftar dulu. Karena kita Polres Al-Baghdadi ini ngejar kuota untuk sampai 100.000, akhir April ini akan segera diloncengkan unitnya. Gitu Pak ya. Jadi ADM-nya nanti bisa belakangan pada saat motor turun. Bener nggak? Nah tinggal kali kalau motor turun mau ngasih berapa Pak Kiai gitu. Betul nggak? Mau ngasih berapa nyamatin nih Pak Haji, Mas Sekdes, betul nggak? Makanya saya bilang Pak Sekdes, ayo ajak udah keluarga, saudara semuanya, betul nggak? Kita jangan cerita nggak sanggup. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Kamu masuk dalam api Ibrahim, betul nggak? Kalau Nabi Ibrahim nawar, Nabi Ibrahim nggak tahu Allah kasih mujizat dia bisa adem ketika dibakar oleh api. Betul nggak? Sama, kita pengen punya motor, nggak berani ngeridit, kagak bakal punya Pak. Benar benar? Betul. Nah ini sama dengan begitu. Kalau kita cerita kerja, waduh nanti puyeng nih setorannya gimana? Nah itu cerita berarti kita belum jadi satria. Betul nggak? Kalau kita satria, satria itu akan mencari 1000 cara bagaimana caranya dia untuk mewujudkan cita-citanya. Tapi kalau pecundang, dia akan mencari 1000 alasan ketika dia tidak sanggup dan tidak dapat untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu MSP luar biasa. Tepuk di mana? Betul nggak Pak? Gitu. Kalau katanya guru besar kan begitu. Jadi sekarang saya harap saudaraku keluarga besar dari MSP, informasi ini pun walaupun saya keluarga besar banyak di Tirta Jaya, saya belum sampai ke sana Pak. Karena saya ngurusin Batu Jaya Pakti Jaya ini kan ini program baru 3 minggu ini berjalan. Jadi ngurusin di sini aja sekarang di Pantai Al-Baghdadi sudah masuk sudah hampir 100. Itu Kerawang Bekasi. Kemarin di Banten, ya kakak ipar saya di Serang Banten sudah masuk, malam ini dia bawa data sudah masuk 1000. Di Subang sudah masuk 1000. Dan rank kemarin Pak Cahyo dari Pemalang, satu kabupaten Pemalang melalui TNI ini sanggup 10.000 data. Jadi kita ini sampai Jawa Timur Pak. Untuk kuota Kerawang hanya 5.000 Kerawang. Karena ini nanti aktivitas usahanya disesuaikan Pak. Gitu. Nanti tahap 2 mungkin bisa sampai ke 7.000, 10.000. Kerawang sekarang 5.000, Bekasi 5.000. Bapak mau nyari di Bekasi nggak jadi masalah. Ada keluarga saudara, udah kan ini kan nggak bayar ini Pak ya. Nanti udah masukin aja fotokopi KTP, kakaknya masukin, daftarkan ke saya. Kuota Bekasi 5.000, kuota Jakarta 7.000, Tangerang 5.000. Terus sampai Banten. Jadi ini Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, paham ya sampai itu ya. Mudah-mudahan program